Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Miss Jessica Sarani. Saya Revalina Anida Juara. Saya Maesa Rizky. Maksud dan tujuan. 1. Peserta didik mampu menyebutkan struktur organel-organel sel hewan dan tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, studi literatur, dan praktek dengan benar. 2. Peserta didik mampu membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan melalui kegiatan pengamatan, studi literatur, dan praktek dengan benar. Alat dan bahan. Alat dan bahan terdiri dari styrofoam, playdoh, flanel, tusuk sate, kertas, karton, cat air, cutter, gunting, dan double tape. Dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Fungsi dinding sel. Fungsi dinding sel untuk melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Letak dinding sel adalah di bagian luar dari organel. Membran sel. Membran sel adalah sebuah struktur selaput tipis yang memisahkan isi sitoplasma dan nukleoplasma dari lingkungan luar serta berperan sebagai pelindung sel. Fungsi membran sel adalah sebagai pengatur aliran zat-zat yang masuk dan keluar sel. Letak membran sel adalah bagian paling luar dari bagian sel. Kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau dan klorofil. Kloroplas berfungsi untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kimia. Mitokondria. Mitokondria adalah organel sel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Fungsi mitokondria yaitu menghasilkan energi yang diperoleh dari proses respirasi sel. Nukleus. Nukleus adalah struktur di dalam sel yang mengandung nukleolus dan sebagian besar DNA sel. Fungsinya adalah sebagai pusat komando sel yang mengirimkan petunjuk ke sel untuk tumbuh, matang, membelah, atau mati. Badan Golgi. Badan Golgi adalah kantong-kantong khas yang keberadaannya bisa ditemukan dalam suatu sel eukariotik. Fungsi badan Golgi adalah mengolah serta melakukan modifikasi protein. Retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berbeda dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom di atasnya. Fungsi retikulum endoplasma halus ialah menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Retikulum endoplasma halus menghasilkan karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Vakuola. Vakuola merupakan tempat dan penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai sel, dari mulai molekul organik sampai ke molekul anorganik. Terdapat air, ion, dan berbagai nutrisi. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah sebagai kerangka dan memberi bentuk pada sel dan organel lain pada sel.
Fungsi sitoskeleton adalah mempertahankan bentuk sel dan mengatur aktivitasnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.